Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak, mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Rizky Ediwono. Saya berasal dari instansi Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin. Saya merupakan peserta Latsar Angkatan 1 tahun 2025. Berasal dari kelompok 3 dengan nomor daftar hadir 21. Di sini saya ingin menjelaskan apa itu Dinas Perhubungan dan apa dari fungsi dan tujuan dari Dinas Perhubungan itu sendiri. Kita awali dengan Dinas Perhubungan itu adalah suatu instansi dari pemerintah kota maupun dari provinsi. Itu adalah instansi yang bertanggung jawab dalam bidang transportasi dan lalu lintas. Saya ingin menjelaskan sebagai berikut, itu adalah fungsi dari Dinas Perhubungan itu sendiri. Fungsi dari Dinas Perhubungan Kota ialah yang pertama, melakukan perencanaan dan pengelolaan lalu lintas kota yang terdiri dari menyusun rekayasa lalu lintas seperti rambu, marka, dan apil. Kemudian ada mengatur zona parkir, lajur sepeda, dan kawasan tertib lalu lintas. Kemudian yang kedua, yaitu ada pengawasan dan pengendalian angkutan umum di dalam kota. Itu terdiri dari mengatur trayek angkot, bus kota, dan transportasi daring. Kemudian ada mengawasi tarif, pelayanan, dan kelayakan kendaraan umum. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu pengelolaan terminal dan halte. Pengelolaan terminal dan halte itu ialah membangun, memelihara, dan mengoperasikan terminal penumpang dan halte bus. Kemudian yang keempat yaitu ada penindakan pelanggaran lalu lintas non penegakan hukum. Kita garis bawah ya, istilah non penegakan hukum. Itu ialah melakukan penertiban parkir liar, jalur trotoar, dan kendaraan tidak layak jalan. Kemudian yang kelima yaitu ada penertiban dan pengawasan izin angkutan kota. Kita di sini memiliki tugas selaku mengelola izin operasional angkot dan kendaraan barang di wilayah kota. Kemudian yang terakhir itu ialah edukasi dan kampanye terkait keselamatan berlalu lintas, yaitu dengan upaya melakukan sosialisasi ke sekolah, komunitas, maupun ke masyarakat umum. Kemudian kita lanjut ke pembahasan terkait tujuan dari Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin itu sendiri. Yang pertama ialah menjamin kelancaran dan ketertiban lalu lintas di wilayah Kota Banjarmasin. Kemudian yang kedua, kita menyediakan transportasi umum yang aman, nyaman, dan terjangkau. Kemudian yang ketiga, kita meningkatkan kesadaran masyarakat akan keselamatan berlalu lintas. Kemudian yang keempat, kita berat untuk mengurangi kemacetan dan dampak lingkungan akibat transportasi. Kemudian yang terakhir itu adalah kita mendukung pertumbuhan ekonomi kota melalui sistem transportasi yang efektif. Tidak luput dari visi dan misi Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin. Yang harus kita ketahui ialah Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin memiliki visi sebagai menjadi lembaga yang inovatif, efisien, dan ramah lingkungan dalam menyediakan layanan transportasi yang aman, nyaman, dan berkelanjutan di Kota Banjarmasin. Mendukung pertumbuhan ekonomi kota dan kualitas hidup masyarakat. Itu merupakan adalah visi dari Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin. Kemudian kita lanjut kepada misi dari Dinas Kota Perhubungan Banjarmasin, yaitu adalah meningkatkan kualitas layanan transportasi publik. Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin berkomitmen untuk meningkatkan kualitas transportasi publik dengan memperkenalkan angkutan umum yang aman, nyaman, dan efisien melalui pengembangan angkutan massal, layanan bus angkot, dan angkutan sungai. Kami akan memberikan pilihan transportasi yang terjangkau dan memadai bagi masyarakat Kota Banjarmasin. Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin patut kita ketahui terdiri dari beberapa bidang. Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin sendiri terdiri dari 4 bidang, yaitu yang pertama adalah bidang lalu lintas, bidang angkutan, kemudian bidang pengawasan dan pengendalian, dan yang terakhir itu adalah bidang sarana dan prasarana. Saya ini merupakan lulusan Politeknik Transportasi Darat Indonesia STD. Saya dilahirkan di sana, saya menjadi insan perhubungan dan petugas dari pengawas transportasi. Kebetulan saya adalah Diploma 4 Transportasi Darat ataupun Sarjana Terapan. Saya lulus dari sana, saya langsung ditempatkan di Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin dan saya ditempatkan di bidang angkutan sendiri. Saya di sini ingin menjelaskan apa tugas pokok dari bidang angkutan. Bidang angkutan Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin bertugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang angkutan darat, sungai, dan penyeberangan di dalam wilayah Kota Banjarmasin itu sendiri. Fungsinya ialah
perencanaan dan pengembangan sistem angkutan, yaitu dengan menyusun rencana pengembangan jaringan dan sistem angkutan umum yang terintegrasi dan berkelanjutan. Kemudian yang kedua itu kita pengaturan dan pengendalian operasional angkutan, yaitu kita mengatur dan mengendalikan operasional angkutan umum termasuk penetapan proyek, penetapan trayek, jadwal, dan tarif angkutan. Kemudian yang ketiga yaitu kita penerbitan izin dan pengawasan angkutan. Kita menerbitkan izin operasional angkutan umum dan melakukan pengawasan terhadap kepatuhan penyelenggara angkutan terhadap peraturan yang sudah berlaku. Kemudian yang keempat, kita melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggara angkutan, yaitu dengan cara memberikan pembinaan kepada penyelenggara angkutan umum, melakukan pengawasan terhadap kinerja satu serta pelayanan yang diberikan. Kemudian yang kelima itu kita melakukan koordinasi dengan instansi terkait, melakukan dengan instansi pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam rangka pengembangan dan pengelolaan angkutan di Kota Banjarmasin. Kemudian yang terakhir, pelayanan informasi dan edukasi kepada masyarakat, yaitu dengan cara menyediakan informasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai layanan angkutan umum dan peraturan yang berlaku. Dapat kita ketahui bersama bahwasannya Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin telah menyediakan fasilitas sarana dan prasarana terbaru, yaitu bisa kita lihat di 0 km Kota Banjarmasin. Di situ telah dibangun berupa prasarana tugu 0 km ataupun halte yang terintegrasi dengan dermaga. Jadi kita di situ sudah disediakan untuk masyarakat yang menaiki bus rapid yang warna hijau. Jadi masyarakat bisa datang melakukan transit. Di situ langsung terintegrasi dengan moda transportasi yang lain dan posisinya sangat strategis, serta fasilitas yang penunjang telah disediakan dari Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin itu sudah sangat memadai. Semoga dengan fasilitas yang sudah dilaksanakan ataupun yang sudah terbangun dapat membantu masyarakat Kota Banjarmasin lebih meningkatkan minatnya dalam beralih fungsi dari transportasi pribadi menuju transportasi umum, demi kita menciptakannya jalanan yang tidak macet, jalanan yang tidak berpolusi, serta dapat menghemat budget ataupun pengeluaran masyarakat dalam melakukan perpindahan dari titik A menuju titik B, sehingga itu bisa menghemat budget menjadi low cost. Saya harap kemudian ke depannya kami juga dapat memberikan inovasi ataupun ide kreatif lainnya demi memajukan dan mensejahterakan masyarakat Kota Banjarmasin dalam bidang transportasi dan lalu lintas. Kita doakan bersama. Mohon izin Bapak, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.